makro bahau no tim sia. Aku terima kasih wae borikwa Ukun Rai, Mama Desa, no Pak Kadis sebagai mitra Komisi HAUK mendukung kegiatan reses HAUK lorone. No ina no ama hukum ketua Iha Leo Bakiruk ne, no ina HAUK sia. Jadi saya berterima kasih banyak Ibu Desa. Kemarin sebetulnya reses sudah harus kita lakukan di minggu yang kemarin pas bertepatan dengan masa tenang, jadi kita tunda selesai pemilihan baru kita laksanakan. Dan kehadiran masyarakat Desa Bakiruk ini menjadi suatu dukungan yang luar biasa buat saya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Vicky bahwa saya di Komisi 2 sebagai Wakil Ketua Komisi, kami mitra langsung dengan Bapak Kadis yang bertugas di 3 atau 4 bidang ya Bapak. Iya, di 4 bidang di koperasi, perdagangan, perindustrian, dan UMKM. Kemarin bahas anggarannya kami sama-sama dan memang kalau saya mau bercerita sedikit, kemarin sempat alot pembahasan anggaran di DPR. Kalau misalnya kita tidak saling menopang, memang anggaran itu bisa lewat. Nah, jadi kemarin Pak Kadis dia sempat ya istilahnya bertengkar lah, kasarnya begitu apa. Tapi kalau ada kita di dalam, kita bisa minimalisir perdebatan tentang pemangkasan anggaran. Nah, jadi barang buat itu homal helaran itu tinggal atur homal hal di dia. Nah, ada yang tidak setuju. Nah, tapi saya sebagai anak mantu, sebagai mitra kerja, kita mempertimbangkan layak dan tidaknya. Jadi itu yang luar biasa yang saya rasakan di DPR, karena saya bertemu Bapak Rovinus, bertemu Kakak Yani, bertemu Kakak Adi, bertemu Om Yan, Egi. Nah, itu yang menjadi saya kuat karena saya ada teman yang bisa kami berjuang sama-sama di DPR. Reses ini penting untuk kami lakukan. Mungkin dulu saya tidak bicara, tetapi saya sebagai anak muda yang sudah dipercayakan untuk menjadi anggota DPR, saya tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan itu. Jadi apa yang sudah menjadi kewajiban kami sebagai anggota DPR, saya harus melakukan itu. Dan ini kegiatan yang setiap 1 tahun itu 3 kali kami lakukan, dan saya harus melakukan seperti ini, pertemuan seperti ini. Nah, uang itu ada, ya toh Pak, uang itu ada, tinggal bagaimana kita kelola untuk ya kegiatan bersama. Tentunya poin pentingnya kita serap aspirasi. Nah, mungkin dulu tidak pernah terjadi. Nah, sekarang kami sebagai anak muda membawa satu semangat bersama untuk bagaimana kita melakukan perubahan bersama. Nah, mungkin Mama Desa dia tidak mampu untuk berpikir sendiri bagaimana mengurus berapa dusun di Desa Bakiruk ini. Nah, DPR juga hadir support pemerintah desa untuk bagaimana kita cari solusi bersama. Seperti yang tadi sudah disinggung soal infrastruktur jalan. Kemarin di pandangan fraksi saya langsung muatkan itu. Nah, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Melaka untuk menganggarkan jalan Desa Bakiruk Burukvehan aspal. Nah, kenapa saya harus kerjakan itu, harus mengusulkan itu? Karena DPR itu beda-beda, bisa omong apa saja. Nah, bisa omong apa saja tergantung bagaimana caranya untuk kita memperjuangkan kemudian bisa mewujudkan. Nah, jadi komunikasi politik kami di DPR berjalan. Nah, ini amas yang politik itu liur sehik, tapi kami DPR ini tetap solid. Nah, kami tugas kami berjuang. Nah, nanti yang terpilih saat ini kami akan sama-sama mengurus masyarakat. Kami dari sisi menggunakan fungsi pengawasan kami melihat hal-hal yang tidak beres, kami memberi koreksi. Nah, terus kemudian jadi di komisi saya ini kemudian saya juga membangun relasi dengan senior-senior di DPRD provinsi. Kemarin mereka memberikan ya bantuan ya, UMKM, ada 7 kelompok yang termasuk Tasik Tehen itu sudah realisasi juga. Jadi
7 kelompok yang sudah saya bantu melalui dana DPRD aspirasi provinsi. Jadi bantuannya sudah mereka terima. Nanti pas Pak Kadis ada di sini kita buat penyerahan simbolis dengan anggota kelompoknya. Nah ini kerja-kerja ini yang mau kita lakukan. Jadi tadi sudah disinggung oleh Mama Desa dengan Pak Kadis di sini. Saya tidak mau membawa satu pikiran untuk bagaimana kita menghancurkan Bouruk atau Bekiruk, tapi saya mau membawa satu pikiran bagaimana kita mencari solusi untuk kehidupan bermasyarakat di sini. Kita selesaikan urusan infrastruktur jalan, selesaikan urusan masalah soal air, kemudian masalah pertanian, masalah apalagi galian C. Nah itu saya maunya seperti itu. Jadi Bapak Mama yang mungkin berbeda pikiran dengan pemerintah, ya kita selaraskan pikiran kita supaya kita jalan sama-sama. Nah, oke, koreksi itu boleh dikoreksi, tetapi koreksinya harus jalan sama-sama supaya tidak ada perpecahan. Nah, maksudnya seperti itu kira-kira, sehingga kita ini hidup di Desa Bekiruk ini dalam satu rumpun keluarga yang tidak bisa dipecah belah. Nah, kira-kira seperti itu. Terkait dengan kegiatan reses hari ini, dana pokir kami kemarin sudah dinaikkan. Nah, sudah dinaikkan kemarin 250 juta, sudah dinaikkan tambah lagi 100 juta, jadi sudah 350 juta. Nah, jadi seperti Pak Kadis sampaikan tadi, nah untuk apa dana pokir itu? Nah, untuk kebutuhan misalnya UMKM, kebutuhan usaha pertanian, pengembangan pertanian atau peternakan babi atau pedaging, nah sapi. Nah, itu menyentuh langsung soal kebutuhan real masyarakat. Nah, jadi mungkin kita tahu realisasi itu kapan Pak Kadis? Kalau pokir tahun depan tahun depan setelah penetapan anggaran. Nah, itu tahun depan sudah ada barang itu. Jadi tinggal bagaimana, mungkin tidak semua masyarakat yang hadir di sini saya langsung satu kali perhatikan. Tapi dalam 5 tahun ini sedikit demi sedikit kita cicil pelan-pelan. Nah, tapi harus dipergunakan untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Bisa ya? Bisa. Nah, contohnya misal seperti yang ibu-ibu tenun kemarin. Jadi setelah uangnya cair, kita langsung beli bahan. Sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan ekonomi. Mungkin imsortais, misalnya pahan hola saka. Nah, itu kan bisa. Nah, jadi itu contoh-contoh yang saya kerjakan. Nah, tidak lewat saya punya anggaran sendiri, saya bisa berkomunikasi dengan senior-senior di PDI Perjuangan yang di provinsi, di DPR RI, bisa saya komunikasikan itu. Nah, jadi tapi mungkin tidak 1 tahun, dalam waktu 1 tahun saya bisa realisasikan itu, tapi dalam 5 tahun ini karena saya basis di Dapil 1 ini karena luas, jangkauan pemilih saya luas, ya mungkin sedikit demi sedikit kita memberikan perhatian. Nah, kira-kira seperti itu. Terus saya satu poin saja yang mau saya tekankan di sini, Bapak dan Mama semua, soal infrastruktur jalan ini sangat penting. Kenapa? Di pandangan fraksi saya langsung sampaikan itu. Nah, itu bukan saya sebagai anak mantu mau melangkahi Om Yan, tidak. Tapi saya sudah melakukan komunikasi sehingga tidak boleh ada ketersinggungan. Saya komunikasi dengan Egi, komunikasi dengan Om Yan. Nah, Om Yan kebetulan dia di Komisi 3 yang membidangi bidang infrastruktur yang mitranya dengan PU. Kemudian dengan Egi yang di Banggar. Nah, jadi kemarin setelah kita sampaikan, Om Yan juga dia ikut mengawal di Komisi 3, kemudian Eginya dia mengawal di Banggar. Nah, Banggar saya belum terlalu tahu karena kami di Bapempera, tapi Banggar penting. Idenya hasil terakhir dari pembahasan komisi yang sampai di Banggar itu yang bagaimana
buat kepentingan dalam itu kayak atu liu kalai. Nah emang itu herbano kalai. Tapi puji syukur Egi kemarin pembahasan banggar itu dia mempertahankan itu. Nah jadi ya kita doakan bersama, kita berharap yang terbaik supaya mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi atau dalam 5 tahun ini bisa realisasi jalan hot mix Desa Pakiro, khususnya di Kampung Buduk Rehan. Nah, jadi bapak mama, kakak-kakak semua harus bangga karena di sana tidak hanya saya sendiri, tetapi ada Om Yan dan ada Pak Egi. Lebo Buduk mesti bangga tan Amina itu lebih bang. Meskipun Egi dia tinggal